التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع خصوصا صاحب هذا الكتاب الإمام الغزالي جميع سادة الأنبياء عبد الله بن علوي وعلي محمد بن حسين الحبشي وجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya. Ketahuilah bulan Sya'ban itu adalah syahrul mu'azzam, ya, bulan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengagungkan, akan memuliakan orang-orang yang dia tadi juga berada di bulan Sya'ban melakukan hal-hal yang membesarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kepada syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang sudah berada di bulan Sya'ban diberikan sehat walafiat oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan panjang umur bisa masuk ke bulan Ramadan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sedikit kita bacakan daripada kitab yang biasa kita baca, yaitu Ayyuhal Walad. Kemarin sampai di halaman 37 ya. 37 ya. Di baris tengah berarti ya. Nah, yang ada bukunya sambil dibuka, diperhatikan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kemarin di pertemuan-pertemuan yang lalu itu Imam Ghazali menerangkan kepada kita bahwasanya ada orang yang mengajar ilmu, ada orang yang belajar ilmu. Posisinya sama seperti orang yang mengajar ilmu ini seperti tabib, seperti dokter kemarin ya. Orang yang belajar ilmu sama seperti pasien. Yang namanya dokter harus ahli berarti ya. Kalau kita datang kepada dokter yang bukan ahli, maka tidak akan sembuh itu pasien, bahkan mungkin akan bertambah sakit gitu ya. Nah, jadi kita mencari guru, cari dulu guru yang bisa. Paling kadang kata Imam Ghazali mengerti, bisa tahu dengan ahkam, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan bisa membaca atau mengetahui ilmu dari sumbernya, atau paling kadang bisa membaca kitabnya, begitu ya. Nah kemudian kata Imam Ghazali, seorang dokter yang ahli, dia juga akan mengerti keadaan pasiennya dengan beberapa macam penyakit yang mengidap kepada pasien. Ada yang bisa diobati, ada yang nggak bisa diobati. Nah kan gitu ya. Ada yang bisa dimungkinkan sembuh, ada yang tidak mungkin sembuh. Alasannya mungkin sembuh kenapa? Satu, karena dia mengikuti anjuran dari dokter. Pertama, kata dokter, kalau kamu mau sembuh sakit giginya, maka jangan minum yang manis-manis, jangan minum yang dingin-dingin, gitu ya. Habis gitu kalau orang yang sakit perut, kamu jangan makan atau minum yang masam, begitu ya. Dan obatnya ini, gitu ya.
Jadi diberikan petunjuk arahan sama dokter, dia menurut kan sembuh. Kalau enggak, kata dokter minum obat sakit kepala, dia minum obat sakit yang lainnya, misalkan ya, kan tidak akan sembuh. Ini pertama. Yang kedua, orang yang tidak akan sembuh itu ketika dia bertanya, berkonsultasi dengan dokternya, tapi dia tidak menuruti apa yang diberikan oleh dokternya, tapi dia menentang, gitu ya. Dia protes, dia menentang, seakan-akan dia itu lebih mengetahui dari dokter itu. Nah, maka itu juga tidak akan sembuh, ya. Yang ketiga kategorinya adalah orang yang datang untuk berobat, sudah dikasih tahu resepnya sama dokter, sudah dikasih tahu petunjuknya sama dokter, tapi karena dia terlalu dungu, ya, dungu. Kalau bodoh itu masih bisa disembuhkan. Bodoh itu masih bisa disembuhkan. Lagi ini di atas dari bodoh itu namanya dungu. Nah, itu dungu, maka tidak bisa disembuhkan. Bahkan semalam kata Nabi Isa, ya, kata Nabi Isa alaihissalam, apa kata beliau? Aku bisa menghidupkan orang yang mati, gitu beliau. Dengan izin Allah mampu, tapi aku tidak bisa, kata beliau, mengobati orang yang dungu. Atau bahasa Arabnya ahmak, orang dungu, kelewat batas, bodohnya, maka itu juga tidak bisa disembuhkan, kata Imam Ghazali. Maka menghadapi orang-orang semacam ini, jangan terlalu banyak diberikan jawaban. Begitu juga layaknya seorang ulama, ketika ada orang yang mas'ul, orang yang bertanya kepada dia tentang satu ilmu, maka ulamanya pertama harus cari yang mengerti dengan hukumnya. Yang kedua adalah orang yang bertanya atau orang yang mencari ilmu ini benar-benar untuk mencari ilmu, tujuannya bukan untuk mendengki, bukan berunsur dengan kemarahan, ya begitu ya kemarin ya. Akan dikatakan kata Imam Ghazali apa? Di halaman 35, kullul adawah qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadin. Semua permusuhan itu bakal bisa sembuh, orang bermusuhan nih bisa jadi sahabat, bisa jadi kawan, kecuali orang yang bermusuhan karena ada rasa dengkinya. Ya, maka itu tidak bakal bisa disembuhkan atau tidak bisa diislah, tidak bisa dibaikkan satu dengan yang lainnya karena ada kedengkian. Maka ketika ada orang bertanya dengan kita satu ilmu, maka kita harus tahu orang ini berdasarkan kedengkian apa enggak. Kalau orang ini berdasarkan kedengkian, stop, sudah, jangan dikasih tahu lagi. Ya. Itu kata Imam Ghazali cuma menghabiskan waktu saja dan akan menimbulkan permusuhan yang lebih lagi nantinya. Kata. Jadi kita punya ilmu ini ada gasnya, ada remnya. Nah, jangan asal gas terus atau rem terus. Nah, misalkan nih contohnya ya, orang ketakut lawan kita, Bapak yang merayakan malam nisfu Sya'ban itu beribadah ada dalilnya lah. Wah, bisa kan? Ini kan malam nisfu Sya'ban nih. Lihat ini dulu, orang betakun tuh menang betakun, orangnya hendak mencari pengetahuan, kasih tahu. Tapi kalau dia bertanya untuk dengki, tersulut kemarahan, apalagi orang ini dungu, belajar kada pernah, mondok kada pernah, baca kitab kada pernah, sabutingan dalil nak apa? Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, masuk neraka seberataan misalnya. Jangan ya, misalkan kata. Maka kita menemui orang semacam ini sudah stop. Ikam kada beramal silahkan, kami hendak beramalan silahkan. Kata, amin. Karena perlu kita memperpanjang, berdebat, mengeluarkan satu dalil dengan yang lainnya, kecuali kepada ulamanya, kecuali kepada orang yang mengerti terhadap ilmunya. Ayo bantah, begitu ya. Masing-masing kita keluarkan hujjah dalil. Nah, maka dari itu kalau sudah ada al-mas'ul pertanyaan itu tapi bersumber dengan kedengkian dan kemarahan, tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan dapat ilmu pengetahuan kata Imam Ghazali, tapi menambah kedengkian, menambah kemarahan.
begitu ya. Maka dikatakan kama qala Nabi SAW al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Orang yang hasad itu, orang yang dengki itu, amal ibadahnya nanti akan habis sebagaimana api atau sebagaimana kayu yang disulut dengan api, dengan habisnya. Banyak sudah beramal tapi karena hasud, karena dengki, maka amalnya tadi akan terbakar, ya, sia-sia artinya. Ya. Begitu juga di bulan Sya'ban ini ya. Nah ini ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya ayat perintah sholawat kepada Nabi itu bulan Sya'ban diturunkan. Nah jadi afdholiyah kata ulama yang paling bagus di bulan Sya'ban diantaranya adalah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu paling baik amalan sepanjang tahun. Lebih-lebih lagi ada di bulan Sya'ban. Banyak salawat, ambil tasbihnya sudah ada. Banyak salawat buat Rasulullah SAW. Nah, karena apa kata Rasulullah SAW? Bahwasanya Sya'ban syahri itu Rasulullah. Dalam satu hadis disebutkan Sya'ban itu adalah bulanku kata Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Abi Sayyid Al-Yamani An-Nahgil inna syahr Sya'ban syahrus shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-ayah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima nuzilat fi. Ya, ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu diturunkan pada bulan Sya'ban ya. Nah begitu juga nanti ada di bulan Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban, itu malam 15 bulan Sya'ban ya. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yaqul, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia mengatakan Lailatul Nisf min Sya'ban, malam 15 nisfu Sya'ban, ia afdhalul layali, yaitu malam yang afdhal ba'da Lailatul Qadar, setelah malam Lailatul Qadar ya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yufarriq nafsahu lil ibadah fi arba' layal nisa. Sayyidina Ali itu membagi setiap tahun itu 4 malam yang diistimewakannya. Ya. Wahya awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul Aidain, 2 malam hari raya, malam hari Idul Fitri, malam hari Idul Adha. Wa lailatul nisf min Sya'ban, dan yang keempat adalah malam nisfu Sya'ban. Nah ini kurang kita nih nama amalkannya lah. Artinya ada pendapat ulama nama amalkan, kadang asal timbul beramal aja ada. Wadakar Subki anna lailatul nisf min Sya'ban, dan disebutkan oleh Imam Subki bahwasanya malam nisfu Sya'ban tukaffir dzunub sana. Jadi dia menghapuskan dosa setahunan. Hanya kalau kita ini mulai dosa sudah kan setahun nih macam-macam, yang disengaja, kadang disengaja, yang disadari, yang kadang disadari. Malam apa namanya? Malam 15 Sya'ban minta ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Wa lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubul usbu', kata beliau. Malam Jumat juga minta ampun oleh Tuhan. Lengkap sudah nih. Maka karena malam Sya'ban kita ini malam apa? Insyaallah malam Jumat, malam Jumat malam paling afdol berselawat lawan Nabi, malam Jumat juga. Malam nisfu Sya'ban kena malam Jumat juga. Jangan sampai malam Jumat bulan buka TV aja. Ini malam Jumat akan datang nih. Jangan sampai malam Jumat akan datang di buka HP aja. Tunda dulu antara maghrib dan isya, paling ada khusus ibadah dulu. Jangan tujuan yang lain, tujuan minta ridha Allah, minta ampunan Allah, minta umur panjang, minta kesehatan, minta apapun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta orang lain dulu antara maghrib dan isya. Kalau laki jangan minta dulu, kalau bini jangan minta dulu. Minta lawan Allah. Khususkan malam Lailatul Sya'ban, malam apa namanya? Nisfu Sya'ban. Walailatul Qadar yukaffiru dzunubul umur. Kalau orang yang mendapat Lailatul Qadar, kata Imam Subki, maka orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang umurnya. Nah, maka dikatakan Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan itu kalau dikalikan kurang lebih 83 tahun, udah bayangkan ya. Kurang lebih daripada 83 tahun. Artinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia tuh takdir kayak gitu, adakah kitabnya? Ada. Ya. Kitabnya di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Ya. Ulama Haramain. Ya, beliau ini orang Kudus, cuma mengajar di Haramain. Mulai kitab, nih kitabnya. Ya. Kita bacakan dikit nah. Jadi nah hanyar aja nah kalau amalan ya lah. Nah, ulama-ulama dahulu tuh amalan seberataan. Tadi Sayyidina Ali kurang apalagi menantunya Rasulullah amalan kalau itu sahabat. Nah, kita siapa kalau amalan banyak pada pahala. Nah, yakin kan sudah masuk surga. Apalagi nama halang-halangi orang amalan. Siapa yang menghalangi orang amalan? Ya. Tidak ada amalan yang disebut dengan bid'ah kalau selama itu adalah amalan sunnah yang sesuai dengan ajaran Rasul SAW, ajaran dengan para sahabat Rasul SAW. Yang penting ada syaratnya, guru dari guru. Belajar. Jangan mengobati ajaran yang hanya ya sedikit menyalahkan orang. Kalau bisa kita kada hendak keamalan sudah, kalau kita yang tak bisa keamalan, jangan memusuhi kepada orang yang beramal, begitu ya. Nah, karena semuanya itu orang punya hujjah, punya dalil semuanya, punya sandaran hukum. Tidak asal-asalan orang tadi itu mengamalkan sesuatu amalan. Kalau orang nang kada sembahyang, ayo di situ musuhi. Atau orang nang bersahadat lain sahadatnya, ayo musuhi. Orang nang puasa Ramadan misalkan 2-3 hari aja kan sebulanan, ayo musuhi. Orang yang beorkesan, orang yang menyewa biduan malam nisfu Sya'ban, ayo ribut. Tapi kalau orang membaca Yasin, apa yang diributkan? Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya diganti oleh Allah 10 kebaikan. Jadi, wala aqulu alif lam mim harfun wahidun ya Nabi. Aku kata memadai alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim itu 3 huruf ya Nabi. Alif 1, lam 1, mim 1, alif 10, 3 bu. Tapi jangan juga, baik kena malam nisfu Sya'ban alif lam mim begitu aja timbul dibaca ya lah. Artinya setiap huruf yang kita baca itu diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandanya. Ya. Wa qala fi tuhfatul ikhwan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah illa li kahinin aw sahirin aw musyahidin aw mudminin aw mudminin khamrin aw akin liwalidayhi. Katakan ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa orang seluruh muslimin di malam nisfu Sya'ban, kecuali kepada dukun, ya, atau sahirin, atau orang yang tukang sihir, ya, atau orang yang bermusuhan, atau orang yang minum khamar, memutus silaturahmi, atau orang yang meminum khamar, au akin liwalidayhi, atau orang yang durhaka kepada orang. Bisa kalian mendengar ini malam nisfu Sya'ban dan diampuni dosanya kecuali kepada orang ini kitabnya boleh kita sampaikan ya. Bahkan dalam satu riwayat lagi disebutkan atau orang yang qati'ur rahimin, atau orang yang memutus silaturahim karena diampuni dia malam nisfu Sya'ban itu. Nah, jadi sambung silaturahim kita ya. Wazanin, orang yang berzina ada taubat lagi. Malam nisfu Sya'ban ini berzina, ada diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wa yusannu ihya'u hadhil lailah, disunnahkan kita untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Ruya al-Asbihani diriwayatkan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbihani fi Targhib an Mu'adz bin Jabal, daripada sahabat Mu'adz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layali, siapa orang yang menghidupkan beberapa malam, man ahyal layalil khamsa, siapa orang yang menghidupkan malam yang 5 ini, wajibat lahul jannah, wajib orang itu masuk surga. Artinya ada kemungkinan, kira wajiblah, ada kemungkinan orang itu masuk surga. Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam 8 tanggal bulan Dzulhijjah. Kemudian Walailatul Arafah, malam Arafah, berarti malam 9 Dzulhijjah. Walailatul Nahar, malam hari raya Idul Adha 3. Walailatul Fitri, malam hari raya Idul Fitri 4. Walailatul Nisf min Sya'ban, dan malam yang kelima adalah malam nisfu Sya'ban. Gitu ya. Wa qala lamma ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, magal khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a, 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Ya, 5 malam tidak ditolak doa oleh Allah. Artinya bila kita berdoa diterima doanya oleh Allah, dijabah. Lailatul Jumu'ah, malam Jumat, banyak kita doa malam Jumat. Wa awal lailah min Rajab, awal malam daripada bulan Rajab 2. Wa lailatul nisf min Sya'ban, yang ketiga malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul qadar, malam Lailatul Qadar. Wa lailatul Aidain, dan malam 2 hari raya. Itu kada bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nah, di antara doanya sama. Ketika masuk bulan Ramadan, mulai Sya'ban sudah dianjurkan baca doa ini. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Itu ya doanya. Hendak nasikas di kelun doanya kayak kerja malam nisfu Sya'ban, itu doanya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Kemudian doanya lagi, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Bahkan diriwayatkan dalam satu doa, dalam satu riwayat disebutnya an Abi Bararah, an Abi Barzah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma habata Adam ila al-ardi qafa bil bait usbu'an wa shalla khalfa maqam rak'atain thumma qala Allahumma innaka ta'lam sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lam hajati fa'atini su'li wa ta'lam ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Nah, itu doanya. Fa'ahallah ilaihi, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Adam, ya Adam, innaka da'autani bidu'ain fastajibtu laka fi. Doa yang ikam baca itu dari Allah, wahai Nabi Adam, aku kabulkan. Wala yad'uni bihi ahadun min dzurriyyatika, dan tidak ada satupun daripada keturunanmu nanti yang berdoa dengan doa ini illa stajabtu lahu, kecuali doanya juga akan aku ijabah. Wa ghafartu lahu dzambahu, dan akan aku ampunkan daripada dosanya kepada orang yang berdoa dengan doanya Nabi Adam tadi. Nyaman kalau orang bisa membaca, orang yang tahu itu, mataharinya ditulis, dicatat, mana kitabnya. Nah, kemudian kata pengarang kitab ini, doa Nabi Adam tadi juga termasuk dalam doa-doa yang kita baca ketika malam nisfu Sya'ban,
yang sudah dirangkumkan oleh para ulama. Apa amalannya be? Ya. Wa kaifiyatuhu, pertama di sini caranya berdoa malam nisfu Sya'ban itu kayak apa di sini kita kan. Taqra awalan qabla dzalika doa pada salatil maghrib surat Yasin salasan, membaca surat Yasin 3 kali. Nah, habis sholat maghrib. Nah di sini yang pertama niatnya apa? Ada juga sampai di sini lah. Niatnya disebutkan ya. Yang pertama niatnya membaca surat Yasin, yang pertama niatnya adalah minta panjang umur untuk melaksanakan taat kepada Allah. Pertama, minta panjang umur dalam taat kepada Allah. Itu niatnya. Baca Yasin pertama niatnya untuk diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Karena dalam satu riwayat disebutkan juga, dalam kitabnya disebutkan dalam satu riwayat orang yang menemui malam Lailatul Sya'ban, orang yang menemui malam nisfu Sya'ban dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu bulan Sya'ban yang akan datang. Bilanya orang anak meninggal kada tetamu malam nisfu Sya'ban ada ini. Jadi yang tak tahu malam nisfu Sya'ban berarti panjang umur lagi karena satahunan dalam satu riwayat disebutkan. Ya. Apabila mati bang kayak apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Asal beribadah malam nisfu Sya'ban kada lalai tadi ya, kada lalai Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua hanya baca doanya ada di buku risalah biar ada doanya biar tukar risalah itu lah kalau membacakan catatan sini kepanjangan. Ibah itu baca doanya Allah, kita bacakan dikas Allahumma ya dan manni wala yumannu alaik ya dzal jalali wal ikram ya dzal qawli wal in'am la ilaha illa anta dhahral lajin wa darul mustajirin wa ma'mal khaifin Allahumma in kunta katabtani 'indaka fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw muqtarra alayya fi rizqi famhu min ummil kitab syaqawati wa hirmani wa tiqtar rizqi wa asqini 'indaka sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويكرم اكشف عني من البلاء ما علم فاغفر لي ما أنت به أعلم. Itu doanya diantaranya ya. Banyak lagi nih panjang doanya. Ada di risalah boy. Risalah. Jadi buka doa nisfu Sya'ban. Nah kemudian membaca lagi Yasin yang kedua. Nah untuk membaca doa tadi lah membaca Yasin yang kedua. Apa niatnya? Nah kita sebutkan tadi. Biniyatil ismah minal afati wal ahad wa niyati sa'atir rizqi. Minta jaga dari Allah daripada semua bala, terhindar daripada bala dan musibah dan diluaskan rezeki. Nah, yang kedua. Niatnya apa baca Yasin yang kedua? Terhindar dari bala dan musibah dan juga minta diluaskan rezekinya. Baca Yasin pulang. Tuntung baca Yasin, baca doa tadi pulang, doa nisfu Sya'ban. Kemudian baca Yasin yang ketiga dengan niatan lighina'il qalb wa husnil khatimah. Supaya kaya hati, niatnya yang ketiga supaya kaya hati dan husnul khatimah. Itu yang ketiga niatnya baca Yasin 3 kali. Lawan doa nih berarti. Sudah melakukan malam nisfu Sya'ban. Setelah itu banyak salat sunnah, begitu juga dengan mengamalkan apa? Puasa, puasa di 15 Sya'ban atau puasa nisfu Sya'ban. Dan mana pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya. Jadi apa yang disampaikan oleh ulama, apa yang diajarkan oleh ulama, yang kita pun tidak bisa atau kita tidak tahu dengan perkara-perkara itu, tapi itu adalah satu kebaikan yang bersumber datanya dari orang-orang salihin, maka berusaha bagi kita untuk mengamalkannya juga dengan niat-niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka jadi Imam Ghazali apa di sini tadi, orang-orang yang semacam ini nggak bisa dikasih tahu bagi dia karena menentang, karena ada kedengkian dan kebencian. Begitu juga yang ketiga kata Imam Ghazali adalah orang-orang yang dia datang mustarsyidan, dia tadi itu meminta. Nah, ini yang di halaman 37. Dia tadi itu meminta petunjuk, datangnya minta dikasih tahu di atas dia. Wa kullu ma la yafham min kalamil akabir yahmil ala busuri fahmi. Akan tetapi yang disampaikan itu dia tidak memahaminya. Dia ingin belajar ilmu, tapi yang disampaikan oleh ulama itu dia tidak memahaminya. Wa kana su'aluhu al-istifadah lakin yakunu balidan la yudrikul haqa'iq. Dia memang untuk mendapatkan faedah bertanya, tapi dia tidak akan bisa mengerti karena sebab pengetahuannya ada sekelompok orang yang pengetahuannya mungkin tidak sampai, tidak mengerti, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hakikatnya. Dia belum belajar semacam itu, dia tidak mengetahui dengan ilmu itu. Ada ilmu-ilmu yang memang terbatas bagi dia untuk pengetahuannya. Mungkin dia sekadar belajar ilmu fikih, maka dia tidak mengetahui dengan ilmu tasawuf secara mendalam. Ada orang yang dia tadi itu belajar di pesantren, ilmunya lengkap, tapi dia tidak belajar dengan ilmu yang di luar. Maka dia tidak ahli di bidang itu dan tidak bisa dia mengatakan atau belajar dengan ilmu itu langsung mengerti. Maka dari itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kita diajarkan, kami para anbiya rasul itu disuruh berbicaralah kepada orang itu dengan kadar akalnya, begitu ya. Sama kayak kita juga bila memandir lawan kekanakan kayak apa? Caranya memandiri kekanakan lawan memandiri orang tua belain ya. Jadi tarusakan saja kita, tarusakan saja kita. Akan-akan dia bulan kita tagur kada masih, ya kada paham juga. Tarusakan lagi aja kita. Ampi kalau ya. Nah, amun nang Tuhan gue kita tagur kayak itu tarusakan lagi aja kita. Mana harus akan juga berarti. Nah, itu tadi. Ya sama seperti semacam kemarin itu ada orang yang dia tadi itu niatnya padahal baik. Ada nyamuk di pipi kawannya, nyamuk ada. Ini hendak menghilangkan nyamuk di pipi kawan tuh. Cuma pakai batu segampang gini kan. Niatnya hendak menghilangkan ya. Ditawak batu sing benal tuh ke muka kawan. Bampik ya lagi nyamuk. Hilang ini nyamuknya. Cuma muka kawan. Agar ini artinya orang yang kadang mengerti, orang yang kurang pemahamannya. Nah, maka berhati-hati kita menyampaikan sesuatu pada orang yang kadang paham. Kenapa? Karena bukan menambah ilmu bagi dia, nantinya akan menjadikan masalah dan muskilah, bukan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya, begitu ya. Bahkan kata ulama apa? Al-aqil yakfi bil isyarah. Orang nambah akal itu cukup isyarat dia paham dah. Nah, jadi jar kita nih misalkan awas. Jar kita nih jangan maju, awas. Itu orang nambah akal paham gue sudah. Stopnya. Nah, bilanya kada bisa stop juga berarti ada bakal. Nah ini kenapa dipadahin nih? Paham ya? Ini misalkan ada anak-anak ada tulisan di tembok nih, awas tegangan listrik tinggi, gitu lah. Jangan dipegang. Ada kekanakan berparak, ya kada paham membaca.
megangnya mati kan anak-anaknya. Siapa yang disalahkan? Kan yang disalahkan, kenapa dia kada tahu membaca, kada paham itu apa, kada tahu kekanak-kanak. Ada orang tua berjalan, dibacanya gue, awas pegangan listrik tinggi, jangan dipegang. Dicapai sekalinya, mati juga. Berarti mati kita ini dasar bodoh ini berarti. Sudah ada tulisannya. Nah ini ya, maka dikatakan al-ajid yakfi bil isyarah. Orang yang berakal itu pahamnya walaupun dengan isyarat saja. Maka anak-anak dilihat bila dia paham sudah kuitannya menceleng sarik berarti. Nah, berarti sudah mulai akal tuh. Kuitannya menceleng ketawa aja nya pasti baru bakal lagi. Kata nah kata Imam Ghazali menyampaikan ilmu yang panjang, yang lengkap, menjawab seluruh pertanyaan orang-orang al-mas'ul di dalam ilmu itu sehingga menjadi ilmu itu yang bermanfaat adalah wa ammal marad allati yakbahul ilaj, kepada orang yang dia datang ingin berguru, ingin bertanya, memang dia posisinya seperti orang yang sakit membutuhkan kesembuhan, fahuwa ayyakuna mustarsyidan, tapi dia adalah orang yang benar-benar untuk mendapatkan petunjuk datang. Wakilan orang yang berakal, paham, kemudian apa? Fahiman, memiliki kepahaman. Layakun mablughal hasad, bukan orang yang datang membawa dengan kedengkian, wal ghadab, kebencian, wa hubbi syahwat, cinta dengan syahwat, wal jahi wal mal, datang membawa ingin kepengen diagungkan, ingin datang karena sebab harta. Nah ini orang kalau diajarkan ilmu, kata Imam Ghazali, bukan menjadikan sesuatu yang baik, tapi akan menjadi lebih parah nantinya. Kata wa yakunu talibat tariqil mustaqim, dan adalah mereka itu yang datang dengan mustarsyidan ajilan fahiman, itu adalah orang yang mendapatkan jalan yang lurus nantinya. Walam yakun su'al wa i'tiraduhu ala hasadin wa ta'annutin wa imtihanin. Dia datang, dia bertanya, dia berguru, dia duduk, dia belajar. Tujuannya apa? Bukan untuk menyanggah, bukan untuk mendebat, bukan dengan dasar kedengkian, bukan dengan untuk mengacaukan pikirannya dan ingin menguji daripada ilmu. Begitu ya. Ada yakbalul ilaj, ini kata Imam Ghazali yang dapat disembuhkan. Semacam pasien ini yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Fayajuz an tastabila bijawab soalih. Maka engkau harus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya, bal yajib alaika ijabatuh, bahkan engkau wajib untuk menjawab daripada pertanyaan orang tersebut. Wasani mimma tad'u wa antahdara min an takuna wa'idan mudakkiran li anna fihi afatan katsiratan. Yang kedua, kata beliau, yang pertama kemarin disebutkan, kata beliau, kalau memang kalian tadi itu memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan kalian itu ingin bermanfaat, kata beliau, pertama, jangan dijadikan ilmu kalian itu untuk bahan debat. Ikan bisa bagaimana menuntut ilmu supaya kalian bisa berdebat, dan ilmunya itu memang dipakainya untuk berdebat, untuk menjatuhkan orang lain. Nah seandainya pun kata Imam Ghazali kemarin ya, kau menemui orang yang salah di dalam pemahamannya dan harus engkau benarkan sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Imam Ghazali kemarin apa? Kasih tahu sama dia, dan ciri-ciri orang yang mengasih tahu itu yang benar niatnya tadi karena Allah dan Rasulnya adalah dia gemar mengasih tahunya dalam keadaan sunyi, kata beliau ya, al-ba'as bil khala. Ya, jadi berduaan, ada mendengar misalkan ceramah siapakah yang salah atau guru siapakah pemahamannya yang salah. Kita merasa keisian ilmu, paham lewat ilmu itu, merasa itu salah dan harus kita debat. Misalkan ya, kan usah menghadangin live di YouTube dulu, debatnya kita di YouTube, berdebatnya kita di TV, ya, kan ada kata Imam Ghazali. Tanda kalian itu benar ilmunya, kata Imam Ghazali, kalian tidak mudah mendebat orang pertama, dan seandainya kalian pun ingin mendebat untuk membenarkan sesuatu yang salah, yang kalian ketahui itu benar salah, maka
cirinya niatnya kalian itu benar adalah pertama kata Imam Ghazali, kau mendatanginya dalam keadaan sendiri. Datangi dulu, tabayun dulu, mana yang benar, mana yang salah, begitu ya. Nah, yang kedua kata beliau, Allah tufarriq baina ayyaksifal haq al-lisani aw lisani ghairik. Nah, setelah kalian menunjukkan hujjah dalil masing-masing karena sama-sama alim misalkan, maka yang mana yang benar itu yang diambil, jangan mencari pembenaran. Begitu ya. Jadi ini gurwainya dalilnya di sini dia menunjukkan di sini. Dibahas mana yang benar, mana yang salah, begitu ya. Kalaupun kebenaran datang dari lawan debat kita, terima. Jangan kalau terima tetap aja dicari-cari kesalahannya, dicari-cari diungkit-ungkit aja terus. Bukan semacam itu. Nah, kemudian yang kedua kata Imam Ghazali, yang benar-benar ilmu kalian itu bermanfaat, harus kalian itu meninggalkan bimma tadahu wa antahdar min an takuna wa'idan mudzakiran li anna fihi afatan katsiratan. Ya. Kalian diisi ilmu, jangan kawan di sini tadahu engkau meninggalkan antahdara, mengingatkan min antakuna bahwa engkau adalah wa'idon, orang yang menjadi wa'id, penasihat, wa mudzakiran, orang yang mudzakiran itu penceramah aja kita, li anna fihi afatan katsiratan, karena terdapat bahaya yang sangat besar di dalamnya. Artinya penceramah ini pasti banyak salahnya kan. Nah, jadi Imam Ghazali hati-hati. Makanya kita lihat itu orang-orang bahari, guru-guru bahari itu guru mengajar duduk baca kitab. Kadang mau orang asal ceramah pemahaman seorang disampaikan kata, tapi ada sumbernya, ada kitabnya dibacakan di hadapan orang lain. Nah, kata begitu. Jangan mudah menjadi wa'id, mau'izatul hasanah aja penceramah. Maka penceramah wah ini macam-macam modelnya. Ada yang model keras, ada yang model lemah, ada yang model bebincongan, ada juga. Allah, macam kan bukan di YouTube tuh. Ada yang bebinian berceramah, paling baik itu sudah bebinian, jangan jadi penceramah. Ajari anak, ajari keluarga kita di rumah, kalau kau punya ilmu, gak usah di panggung penceramah, menyaksikan lelakian berataan, bebinian, maka di panggung ceramah. Jakanya ilmunya memadai, ada juga pulang. Banyak salah-salahnya, lu ada melihat itu di TV lah, kita maaf. Menerangkan bab wudu bin salah, lu lihat itu fatal mana sudah seorang dai ini. Kalau menerangkan bab wudu aja salah. Jadi jadinya selama ini pembagian banyak salah wudu. Wudu itu nah bujur jadinya bila membasuh tangan tuh kanan dulu hanya kiri, kanan pulang hanya kiri, kanan pulang hanya kiri. Ujarinya di mana? Ambilan kitabnya Allah alam. Ada kita kan belajar kayak apa? Kanan dulu 3 kali, tonton kanan hanya kiri. Nah, macam-macam gue ini. Makanya biar mau itu, kamu yakin orang berceramah, orang menyampaikan ilmu, pidato. Ujar Nabi banyak, kasirun khutbah, qalilul fuqaha. Di akhir zaman kita Nabi banyak orang yang pintar berpidato, tapi kada berisi ilmu. Kita mendengar pas takut bulat-bulat aja. Lalu diamalkan, lalu ini, lalu itu, macam-macam. Ya, maka kita belajar hati-hati. Jadi Imam Ghazali belajar benar-benar kepada orang yang bisi ilmu. Orang yang bisi ilmu juga di sini hati-hati, jangan hendak niatan jadi penceramah, jangan sampai niatan hendak menjadi orang yang menyampaikan kebaikan. Nah, hati-hati. Jadi mana gelar? Karena Bapak aja menyampaikan kebaikan. Karena Bapak aja mengatakan orang jadi penceramah, bujur kata Bapak. Tapi jadi Imam Ghazali hati-hati di mana? Illa anta'mal bima taqul, kecuali engkau mengamalkan apa yang engkau ucapkan. Pintar memadahi orang aja, tapi kadang amal niat bahaya. Tadi katakan neraka itu memang paling besar adabnya, besarnya kepada orang yang berceramah tapi kadang mengamalkan ilmunya. Kepada orang yang mengatakan tapi dia kadang mengamalkan atau dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Dan itu. Ini guru bahari itu. Kadangnya menyimpuli ilmu, kadang ilmu pun disimpan juga dilarang oleh agama kita.
tapi mengajar berusaha untuk mengamalkan ilmu yang diajarkan, begitu ya. Awalan pertama, summa ta'id bihi annas, ikam amalkan dulu, hanya memadahi orang, amalkan dulu, hanya memadahi orang. Wa tafakkar fi ma qila li Isa alaihi salam, dan ingat atau pikirkan apa yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam, ya benar Maryam, wahai apa yang disebutkan atau yang dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya benar Maryam, nafsaka fa in ta'atta bi fa'idin nas. Jadi katakan, wahai putra Maryam, nasihatilah dirimu sendiri, lalu jika kamu telah menasihati dirimu, maka barulah nasihati orang-orang. Jadi diri kita ini nanti bujuri dulu. Mun diri kita kada bujur, ada kalau kita menasihati orang. Kenapa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang nang kada mengamalkan dengan apa yang dia sampaikan. Wa illa fafsahi min rabbika, dan jika tidak demikian maka malulah kamu terhadap Tuhanmu. Ya. Wa in tulita bihadzal amal fahtaris an khaslataini, dan jika kamu diuji dengan telah menjadi berprofesi sebagai penasehat. Ada kawan juga sudah di kampung kadang-kadang bisa menasehatinya, terpaksa ulun nang baisian ilmu, maju sebagai penasehat, maju sebagai dai, maju sebagai penceramah, ya. Maka kata beliau, fahtaris an khaslatain, maka kamu jagalah dirimu atau jauhilah dari dua perilaku. Al-ula, yang pertama, anitakalluf fil kalam bil ibarati wal isyarati wal dhamati wal abiyati wal asy'ari. Nah, di sini ini nasihat kepada seorang dai. Nah, dia membandalikan kalau jadi dai memang harus ikam nang menyampaikan nang lain beisi ilmu, tapi kada biasa berbicara. Ada dua kayak itulah. Orang alim tuh. Alim benar gue, ilmunya tinggi, tapi disuruh mengikuti enggak tersidin. Ada khawas itu. Kiai Khalil Bangkalan dulu dikisahkan pula, alim gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Kiai Haji Khalil Bangkalan dia. Sidin kada tapi banyak ceramah. Karena sidin alim luar biasa alim, tapi kada biasa ceramah di kita. Tapi gue sidin luar biasa. Sekali ceramah, astagfirullahaladzim, sidin. Mulai muka sampai ujung nangisan. Astagfirullahaladzim dia. Wah, ini Habib ulama ceramah panjang banget, 2 jam, 3 jam. Beliuran Habib ulamanya maka tertawaan aja karena dengan menangisnya. Anu gitu aja, lucu mana gurunya aja. Wah, ini di daerah kita ini baru lucuan deh lah. Mana nang lucu. ada membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ya. Kalau memang di sini ikam diharuskan untuk berbicara, mengingatkan atau memberikan mau'izah kepada orang lain di hadapan halayak umum, ya. Maka yang pertama anitakalluf fil kalam, jangan di sini memaksakan di dalam berbicara. Jangan diulang-ulang berbicara itu, wal ibarat, jangan diulang-ulang ungkapan supaya bagus-bagus, supaya indah-indah. Ada usaha di sini seadanya aja sampaikan, mana yang hak-hak, mana yang batil-batil. Jangan diulang-ulang kalimat-kalimat supaya bagusnya lah, haratnya lah, pintarnya lah. Ada usaha di sini. Wal isyarat, dan begitu juga dengan isyarah, ya. Ada usaha di sini. Wa qamat, cerita-cerita, ya. Berkisah, soalnya kisah Pablo yang kisah itu lah. Wal abiyat, begitu dengan bait-bait, ya, bait-bait syair, wal asy'ar, syair-syair. Ya, kenapa susah dipahami oleh orang? Di sini kalau ikam hendak berceramah juga, cariakan bahasa yang baik sekiranya diterima oleh orang umum, yang sekiranya kawan diterka atau diambil manfaat dari isi ceramah lawan orang umum tadi itu. Biar pendek kada apa-apa, biar seadanya kada apa-apa, tak usah dibagus-bagusakan. Ya. Yang penting apa? Ada manfaatnya, ikam kawa ma'amalakan itu di sini. Wal mutakallif al-mutajawiz anil hadd yadullu ala kharabil batin wa ghaflatil qalb. Dan orang yang berbicara dibuat-buat yang melewati batas di sini menunjukkan atas keruntuhan batin dan kelalaian hatinya. Nah, kebanyakan di sini orang nambah banyak ibarat, nang bagus-bagus, nang diatur sudah perkataan. Itu di sini kayak sinetron.
Kurang bersinetron kayak pemain sinetron. Diulah-ulah apa tadi? Diulah-ulah supaya bagus, perannya supaya ini. Padahal apa? Hatinya rusak nanti di sini. Hatinya rusak. Dahulu ada, kalau di Surabaya itu Habib Abu Bakar bin Yahya. Habib Abu Bakar bin Yahya ini ulama di Surabaya. Beliau itu dituakan di antara para habaib, para ulama zaman dahulu. Jadi di saat Habib Abu Bakar itu berceramah di satu haul besar di Surabaya, berceramah sidin, karena sidin ketuhannya di situ, menasihati sidin. Dan ada saat itu dai yang masih muda, jari wong Jawa seenom, masih muda, masih anom jari kita. Cuma dai pintar berbicara ini. Seorang Habib juga dai, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Beliau ini pintar, berceramah, alim, pintar dan bisa dipahami oleh orang-orang sekitarnya. Sehingga pas Habib Abu Bakar ini yang tua ini ceramah, karena beliau tokoh di sana, sudah tuntung ceramah, di tengah-tengah ceramahnya Habib Muhammad bin Idrus ini ada dalam hati sidin, Dubib jersidin bahasa kita lah, Dubib ada lagi nak ada tersampaikan pian, kenapa di kampung sini Bibik kurangnya kayak ini, harusnya pian timbang masalah ini. Jadi kita ya lah, cuma sidin dalam hati aja. Dalam hati sidin jakanya aku di sidin diberi waktu 5-10 menit lagi aku berdiri di sidin berceramah menyampaikan karena sidin dai ada dalam hati sidinnya lah. Artinya sidin ada kurangnya menceramah nih, harusnya disampaikan masalah ini di kampung ini. Ibarat di sini mabukan orangnya sampaikan masalah mabuk. Ibarat di sini orang sedang judi online, sampaikan masalah judi online. Jadi sidin dalam hati jakanya sidin aku diberi waktu ibaratnya 5 menit 10 menit aku sampaikan di sini. Duduk boy tuntung Habib Abu Bakar bin Yahya ceramah. Ternyata tuntung acaranya Habib Muhammad bin Idrus kada dipersilahkan untuk berbicara saat itu. Sudah selesai. Bersalaman yang muda tadi Habib Muhammad bin Idrus sama Habib Abu Bakar tadi. Salaman. Tuntung bersalaman. Ujar Habib Abu Bakar, wahai Muhammad bin Idrus, apa yang ada di hati ikam tadi disampaikan oleh Allah di dalam hati-hati mereka yang benar. Orang soleh bulan. Di sini ikam kada usah mengucapkan apa yang ada di hati ikam kebaikan itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati-hati mereka yang hadir. Allah. Nah begitu ya. Jadi adabnya seseorang orang yang dai itu tidak perlu dia membagus-baguskan di dalam bicaranya, memperindah di dalam bicaranya. Apalagi banyak kisah-kisah dalam bicaranya, belum tentu orang yang mendengar itu bisa mengambil manfaat dengan itu semuanya. Maka Imam Ghazali ketika kau menjadi dai, menjadi seorang yang menyampaikan kebaikan, menjadi pengingat dalam satu kebaikan, maka upayakan berbicaralah dengan seadanya saja, tidak perlu dibaik-baikan. Akan tetapi berupaya kalian untuk mengamalkan apa yang kalian terima, begitu juga apa yang kalian sampaikan. Makna tadzkir yadhkur al-'abd nar al-akhirah wa tasira nafsi fi hikmatil khaliq wa yatafakkar fi umrihi al-madi alladhi afnahu fi ma la ya'nihi. Dan pengertian mengingatkan yaitu seseorang hamba mengingatkan tentang api akhirat, hati-hati neraka. Yang pentingnya mengingatkan hati-hati kan pada sholat, karena adab sekian. Jika meninggalkan kewajiban nanti akan dihukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingatkan seseorang tentang akhirat, begitu ya. Jangan mengingatkan tentang dunia, lebih kita mengingatkan kepada akhirat. Dan kecerobohan dirinya dalam berbakti kepada Sang Pencipta. Kita sampaikan apa? Sesuatu yang pernah kita lakukan terhadap dosa kepada Allah, lalai kita kepada Allah, dan berupaya untuk memperbaikinya. Wa yatafakkar fi umrihi al-madi allati afnahu fi ma la ya'nih. Memikirkan umur kita yang sudah bertambah, tapi apa yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebentar lagi kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat akan bilanya kita memadahi orang, padahi tentang akhirat. Yang kedua, ingat akan lawan apa yang pernah kita lakukan terhadap dosa dan kesalahan kepada Allah.
Nah, ketiga ingatakan lawan umur yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang sudah kita lalui, apa yang pernah kita kerjakan kepada Allah, dan sebentar lagi kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkar fi ma baina yadayhi min al-agabat min adamati salamatil iman fil khatimah. Ingatakan juga daripada apa yang pernah Allah Subhanahu wa taala janjikan terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia tidak membawa iman ketika bertemu kepada Allah. Ya, hilang imannya jadi. Ya. Begitu juga orang yang akan mendapatkan husnul khatimah. Ya. Ini perlu diingatkan agar apa, orang itu ada remnya dalam kesehariannya, karena mati itu tidak ada baunya. Nah, maka kita mencari mati dalam keadaan husnul khatimah, begitu ya. Oke, fi hali fi gabdi malakil mauti, dan keadaan merenungi bagaimana kondisi saat direnggut nyawanya oleh malakul maut. Ya. Ayo, bagaimana kita? Didatangi oleh malaikat maut kayak Pak. Ulun bipejar didatangi orang nama nagih hutang aja kan ulun bukai lawang. Kayak apa malaikat maut datang kadang ambil hutang gue, ambil nyawa kita. Maka itu dipikirkan bagaimana nantinya keadaan kita yang sebentar lagi akan meninggal dunia ini, ya. Nah, sebentar aja. Habibnya udah mutlak tadi, ulun kan udah tadi lah. Karena semuanya nanti akan merasakan yang namanya kematian masing-masing. Bila pian berdahulu pada kirim salam ulun lah. Maka itu yang perlu kita timbang daripada ilmu yang kita pelajari. Begitu juga seorang dai, maka lebih-lebihnya dia mengingatkan perkara-perkara itu dan perkara akhirat kepada orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan seberataan. Mudah-mudahan bulan Sya'ban kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kau beramal seberataan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehat walafiat. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai masuk bulan Ramadan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang jelas? Ada yang ditanyakan? Sudah? Silakan. Satu pertanyaan aja. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Singkat saja, ini yang kita alami setiap hari, yang sehari-hari kita alami, masalah jual beli. Saya sering ke SPBU ya, beli pertalite, karena kita jualan pertalite mau ke rumah. Itu kita tukar aja kita. Itu nggak ada jawaban, nggak ada balasan, nggak ada apa. Kemudian yang kedua, kita jual pertalite, jualah berelaan, nggak ada balasan juga. Nah, ini bagaimana hukum jual belinya? Apakah sah atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hukum terhadap jual beli yang wajib ditunaikan diantaranya adalah adanya akad. Ya, adanya akad dari al-bai' wal mushtari, antara orang yang membeli dan orang yang menjual barangnya. Ya, yaitu ada ijab qabul namanya itu ya, ijab qabul. Sama orang pernikahan itu sama, harus ada ijab qabulnya. Ya. Jual beli semacam itu juga harus ada ijab, harus ada qabul. Akan tetapi beda di dalam jual beli atau buyu di dalam munakahat, ya, di dalam jual beli dan pernikahan. Kalau dalam pernikahan itu benar-benar harus lafadznya sharih, benar-benar saya nikahkan atau angkah tukar atau zawwaj tukar, dan dijawab dengan qabiltu nikah wa tazwijah atau sharih.
Nah, nggak boleh kalimatnya tidak semacam itu. Nah, itu artinya soleh. Bila ada kalimatnya itu kan ada sah, begitu ya. Nah, tapi kalau di dalam buyu itu hanya madhab Imam Syafi'i yang mewajibkan ada ijab dan qabul pertama ya. Dari madhab Imam Syafi'i adanya ijab dan qabul. Artinya ulun juallah, ulun tukarlah, begitu ya. Dan di dalam ashab Syafi'i karena terjadinya khilaf di antara ulama, maka mereka merumuskan satu hukum bahwasanya jual beli ini yang penting antara din anhuma, dikatakan dalam Al-Qur'an ya. Yang penting dari dua belah pihak itu ada keridhaan. Artinya dalam keridhaan itu kayak apa? Nang dijual pas saja barangnya nang itu nang menukar memang tahu aja harganya segitu. Nah gitu ya. Artinya biar bandak biar kalian 12.000 biarnya lah. Tahu sudah nang datang nih. Mau nang kada tahu tiba-tiba 100.000 harganya aja. Nah, ini kada tahu berarti. Artinya orang sudah umum kalau harga pertalite satu botol itu 12.000, bukan 1 liter lah. Satu botol. Belum tentu yang satu botol itu 1 liter isinya soalnya. Ya, macam-macam ada yang kurang kasih ini, ada yang lebihnya sini ya. Jadi satu botol. Itu dijual dengan harga 12.000, sudah tahu dah. Begitu juga yang menjual sudah ridho dengan barangnya tadi itu dijual kepada pembeli tadi. Nah, artinya sudah pada tahap bahwasanya menjual barang dan menukar barang itu sama-sama ridho. Artinya sama-sama ikhlas. Maka sudah terpenuhi akad ijab dan qabul yang dimaksud itu, termasuk yang dibahas oleh Said Ramdan Al-Buti. Beliau menyebutkan seperti itu ya. Bahkan cukup dengan lafaz yang sekiranya dimengerti oleh ahli bilad atau orang yang ada di penduduk itu sebagai akad, itu sudah cukup. Paham kan? Terima kasih. Nah, berarti sudah cukup. Karena dimaknai oleh orang umum, terima kasih itu berarti sudah menjulung barang, sudah menerima barang, begitu ya. Walaupun dari satu belah pihak, begitu ya. Ujar penjualnya aja atau ujar pembeli aja itu sudah ridho dengan kalimat terima kasih itu berarti sudah ridho. Cukup sudah. Nah, jar ulama artinya pada diberat-beratkan. Kalau pian hendak umpat madhab Imam Syafi'i, murni Imam Syafi'i, yang ada di dalam kitab al-umnya, sabarataan rata-rata muamalah pian yang ada di Banjari kada sah. Narun madahib. Nah, kalau Imam Syafi'i itu kayak ini nah, nukar gulaan sadiki. Kada boleh nukar babungkus uyak dulu, bujur kan isinya gulaan. Bila sudah yakin gulaan, kada boleh diikuti dimakan dulu, hanya bayar kada boleh. Ikuti bayar dulu hanya ngalihan biar kita duduk di warung ambil wadai untuk minum teh untuk hanya bayar kan boleh. Imam Syafi'i itu ambil wadai bayar hanya makan, minum bayar dulu hanya minum. Nungkar kacang bawah tanah itu Anda masih kada boleh. Nungkar orang ini rambutan dihitung berapa sapohon dia kada boleh. Imam Syafi'i nungkar apa namanya mangga itu berapa sapohon kada boleh, dihitung dulu berapa kilo, itu madzhab Syafi'i. Nukar sarden bu, nah buka dulu boy, gitu kan dari wakna. Imam Syafi'i kada boleh itu, harus kelihatan. Nah itu madzhab Syafi'i. Bahkan ada satu kitab yang menyebutkan muamalah, dalam muamalah itu banyak para ulama mengikuti madzhab Imam Malik. Bahkan nanti hilang madzhab pertama ini, boy pertama madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Masalah muamalahnya lah. Kemudian madzhab Imam Syafi'i, kemudian madzhab Imam Malik, dan yang bertahan eksis sampai hari kiamat dikatakan madzhabnya untuk muamalah banyak mengikut kepada Imam Abu Hanifah. Nah itu yang paling gampang soalnya. Penting ridho, sudah penting ridho, apa ridho? Begitu ya. Nah itu ada Bai'ul Istijrar namanya. Imam Nawawi membahas tentang itu semuanya. Nah jadi ada ashab Syafi'i ini ada apa namanya, atau ulama-ulama Syafi'iyah ini ada berisi tangga. Nah, yang mengkaji ilmu-ilmu tentang muamalah yang tidak dikembangkan oleh Imam Syafi'i. Nah, makanya ulama Syafi'iyah itu kalau sudah mendengar fatwa atau pendapat Imam Nawawi maka sudah
Imam Nawawi ada satu imam juga namanya Imam Rafi'i. Nah, maka yang diterima yang lebih banyak diambil mu'tamad oleh para ulama nanti adalah pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ada lagi ashab di bawahnya nanti, ya, termasuk yang kontemporer disebut adalah Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Kalau orang Mesir kebanyakan ngambil Imam Romli. Kalau kita orang Indonesia, orang Hadramut Yaman, maka banyak dia mengambil pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi ada tangga-tangganya ashab Imam Syafi'i. Mengkaji apa-apa yang belum ada atau belum muncul di zaman Imam Syafi'i. Paham ya? Belum belanja di Shopee kayak Imam Syafi'i gak ada sah. Ya boleh nukar di Shopee sama Imam Syafi'i. Ada apa? Mengaritkan rahnya bahwa Imam Syafi'i gak ada sah. Tapi ashab-ashab Syafi'i, nah itu mengkaji apa-apa yang belum ada permasalahan itu timbul di zamannya Imam Syafi'i. Paham ya? Termasuk ulama kontemporer yang ada di akhir zaman Asy-Syafi'iyah. Nah, kalau kalian hendak mengkaji kitab kontemporer tentang Islami, itu diantaranya karangan Imam Wahbah Zuhaili, ya, atau fikih, disebut fikih al-manhaji. Nah, situ lengkap, ya, sini mengkaji tentang apa-apa yang keluar permasalahan-permasalahan di dalam ilmu fikih yang bersangkutan dengan zaman kita ini. Termasuk Bapak sahabat, ini zaman dulu kan ada. Nah, di antara kasyafnya Imam Nawawi itu menyebutkan, kan beliau dulu menghitung perjalanan antara 2 hari 2 malam Mujahidin, maka itu sudah boleh untuk jamak qasar. Perjalanan 2 hari 2 malam. Karena orang bahari gue paling lawan unta, lawan apa nih? Lawan kuda berjalan nih 2 hari 2 malam Mujahidin. Nah, berarti sudah masuk itu masa fatul qasar atau jarak qasar. Tapi nanti dari Imam Nawawi ada orang yang 2 jam aja sudah masuk perjalanan masa fatul qasar. Ada 2 hari 2 malam lagi. Nah, ya orang ke pesawat tadi. Ke Surabaya, baiklah, sejam sampai. Boleh nama qasar? Boleh. Tapi sini kan secara gamblang menyebutkan karena ada pesawat di sini ada. Nah, kenapa? Karena di antara kasyafnya ulama-ulama itu sudah tahu permasalahan-permasalahan di akhir zaman itu makin banyak, makin mencuat, macam-macam banyak nih. Nah, kayak apa orang apa dengan teknologinya sekarang. Maka perlu bagi kita ketakun. Ya. Jadi kita kada tahu catat. Bagus Presiden pertanyaannya, Presiden kada ada akad jual beli. Cuma amun hendak ujur nahab sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, kita hendak yakin benar-benar dan orangnya juga belajar juga ya tadi. Juallah. Apa jangan menukar, tukarlah aja. Dia mau dibanjar aja, kamu dijawab, biar cek kepala orang. Julungi, antum jalan sandal, ya sudah beli sudah julungi, tukarlah aja kita. Jawab ini, hanya dijulungi barang, tukar ulang. Mana caranya nomor berapa, nama modelnya? Ada tukar. Iya yang mana mau ditukar mas? Artinya ada paham tukar itu disangkainya tukar barangnya ini. Jadi kita tukar nih, belum tukarilah jadi kita kan. Nah, itu kan berlaku hanya di Banjar. Jadi, nah makanya kata Imam Nawawi dan ashabnya yang lain mengatakan bahasa di sana yang mengatakan itu ridho daripada dua belah pihak dengan bahasa tersebut, maka sudah mencukupi daripada ijab qabulnya, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ya Rabbana ta'arafna bi